Banyak. Nah, terutama kalau teman-teman tahu Universitas Al-Azhar, di sana kan kuliah tidak ada absen, terus kuliah tidak ada UKT, semuanya kan gratis. Jadi ketemu dengan 15.000 mahasiswi, semuanya kuliah di sana dengan gratis tanpa bayar UKT. Oh, itu mahal banget sih emang ya. Terus kalau misalnya asrama itu bayarnya, maksudnya kayak nggak ada dibiayain sama Al-Azharnya apa gimana kalau di sana? Ya. Yang bikin mahal keberangkatannya. Kan teman-teman ngurus kalau punya password bikin password. 300, 600 sampai 1 juta. Ya, betul. Visa untuk tinggal jutaan, 1 juta atau berapa juta ya kan nambah-nambah untuk kita bisa tinggal di sana selama 3-4 tahun atau lebih. Terus yang ketiga asrama atau apa itu ya masih murah kayak ngekos lah. Kan jauh pengalaman lebih penting ya. Berarti nilai itu ada dosen yang naikin nilainya atau berarti kamu nggak ngerokok, ketahuan meludah, ketahuan buang sampah sembarangan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Sastra Arab Podcast. Untuk kali ini kita bersama Mas Arsya. Arsya siapa Mas? Arsya Safarul. Arsya Safarul. Untuk Mas Arsya ini dari angkatan 2021 semester 6 berarti. Oh, semester 6. Udah berarti OTW KKN ya Mas sekarang ya? Iya, bulan depan. Oh, Masya Allah. KKN. Semoga dilancarkan ya Mas. Amin. Mas Arsya ini sebelumnya aku mau tanya kesibukannya apa Mas buat sekarang nih? Kesibukan. Untuk sekarang karena saya sudah mengakhiri semua organisasi dulu ya sama kayak kalian, HMPS pernah, DEMA pernah, terus dapat kesempatan di Paguyuban Duta Kampus UIN juga pernah. Nah tapi ternyata akhir-akhir ini dunia akademik atau dunia perkuliahan tuh memang orang sering bilang mahasiswa semester akhir harus fokus sama ada KKN skripsi, ternyata itu benar. Nah makanya saya mengakhiri semuanya untuk fokus kuliah saja. Oh berarti sekarang udah gak ikut organisasi apa-apa? Udah tidak apa, internal, eksternal juga enggak. Kalau untuk komunitas sendiri ada? Kalau komunitas beberapa aku ikuti di Jogja, termasuk juga kerja sebagai guru juga. Saya juga mengikuti, maksudnya juga mendalami dunia profesi lah. Ini. Sampai sekarang itu masih sebagai guru? Ya, sampai sekarang dari semester 1 dulu. Dengar ya Mas, kemarin tuh kita dapat info kalau misalnya Mas Arsya itu pernah ikut program ke luar negeri ya. Kalau boleh tahu itu program apa ya Mas? Alhamdulillah selama 2023 itu ada 2 kesempatan mengikuti program exchange atau pertukaran pelajar. Yang pertama itu dari eksternal kampus atau aku nyari sendiri, nyari kegiatan sendiri namanya Indonesia Golden Summit in Singapore. Nah itu bulan Agustus. Nah selama bulan Agustus mengikuti perkuliahan di National University of Singapore. Tapi ya enggak lama, beberapa hari sampai 1 pekan lah totalnya. Nah setelah itu yang kedua aku pulang dapat informasi dari Pak Wahid. Nah fakultas atau kampus membuka pertukaran pelajar ke Kairo, ke Mesir. Nah di situ aku apply lagi, daftar lagi. Terus ada wawancara, seleksi berkas, dan alhamdulillah aku sama teman aku Alza juga anak 21 sama sekprodi kita Pak Wahid dapat kesempatan 3 orang di sana kurang lebih November Desember tahun kemarin. Berarti 2 bulan di sana? Ya. Itu di Mesir berarti? Ya di Mesir itu, di Kairo itu. Kalau buat yang di Singapura itu berarti kamu kan katanya tadi nyari sendiri. Ya. Berarti itu dana sendiri Mas? Dana sendiri tapi alhamdulillah ngajukan proposal ke fakultas dan itu cair di cover diganti semuanya. Ya. Kalau yang ke Mesir itu dana dari Univ itu alhamdulillah juga di cover semuanya. Oh alah, Masya Allah, berarti emang udah jalan dari awal ya buat kesana tuh emang udah jadi digratisin semua ya. Alhamdulillah. Terus kalau buat prosedurnya kayak daftar ke sana tuh gimana ya Mas? Maksudnya kayak Singapura itu? Oke, aku kulik semuanya ya. Saat ini kan aku juga di grup WhatsApp buat study exchange, di Instagram juga buat study exchange. Nah itu sebenarnya cuma mau meyakinkan saja kepada teman-teman semuanya itu kadang kita tuh yang menghambat kita tuh kan dana, ya betul, kan betul. Nyari ini, lihat tiket pesawat segini, tinggal di sana segini, mesnya segini. Nah padahal di luar sana atau di kampus sendiri itu banyak sekali event-event yang ternyata
dananya itu di cover. Nah, contoh untuk prosedur yang pertama mesti kita nyari informasi. Betul. Informasi itu yang aku dapatkan misalnya ke Singapura, ke Malaysia, Thailand itu dari Instagram. Ada namanya volunteer, ID volunteer atau info study exchange. Zaman sekarang kan enak, tinggal nyari hashtag saja, hashtag study exchange. Langsung keluar gitu. Itu keluar. Mau di Indonesia keliling ke Labuan Bajo, Pulau Komodo, terus ke apa itu yang Raja Ampat. Ya, Raja Ampat dan lain-lainnya, Banda Neira. Ya, nah, terus ke luar negeri yang level ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ada juga Jepang. Nah, kemarin Noviani teman saya SKI itu ke Jepang juga, akan ke Jepang insya Allah. Masya Allah. Ada juga dari Kemenak sendiri. Kemenak itu yang lebih luar biasa. Itu namanya Mosma. Nanti kalau teman-teman semester 5, semester 6, nah itu carilah program Mosma. Itu sama, studi exchange juga sama? Sama, itu malah lebih lama, 6 bulan dapat uang per bulan. Singkatannya kalau nggak salah Mora Overseas Student Mobility pokoknya dari Kemenak. Nah, itu lebih hebat lagi menurutku. Jadi anak-anak FEB, anak-anak FSH itu dapat di Temple University, Philadelphia, Amerika, terus Buffalo, terus juga pokoknya mereka lebih ke Amerika. Nah, dan itu di cover selama 6 bulan itu di cover dari Kemenak dan dapat uang saku juga. Uang saku. Masya Allah. Bahkan sampai ditransfer untuk keluarganya, untuk orang tuanya karena memang banyak itu. Nah, bukan buat anaknya sendiri, berarti ya keluarganya juga dapat. Iya, karena alhamdulillah saking turah, saking banyaknya gitu. Nah, Masya Allah. Makanya itu prosedurnya teman-teman bisa nyari lewat Instagram, media sosial. Terus yang kedua lewat akun resmi Kemenak, Kemendikbud. Yang ketiga kalau nanti fakultas mengadakan misalnya dari Kaprodi, Sekprodi atau dari dekan, nah itu teman-teman apply aja, daftar aja sebisanya. Masalah diterima nggak terima itu nanti aja, sengaja udah ada. Jalur nyari uang itu ternyata ada aja jalan. Iya kan? Bener. Kita sering dengar manjada wajada, mansubaro doviro, ya kan kalau novel itu mansaro alada dua sola. Nah, kita udah punya niat yang besar, ida sodakol asmu wadoh hasabil. Nah, kalau niatnya azamnya tekadnya udah kuat, pasti itu ada jalan. Ya, jalan itu pasti ada aja. Bener. Itu ternyata jalan mencari dana itu banyak sekali. Terus selama yang kamu ikutin di program itu tuh ngapain aja Mas di sana tuh? Oke, yang pertama mungkin kalau teman-teman lihat dari Instagram lagi apa, kita pasti posting itu yang kegiatan seneng-seneng aja. Iya, di sini, di sana, di situ. Nah, padahal kegiatan utamanya belajar perkuliahan sama seperti di kampus. Nah, kadang jam 8 itu bahkan aku pribadi salut deh sama Pak Wahid. Pak Wahid kan sudah doktor lah, sudah S3, sudah punya dosen di sini jabatan, tapi beliau tetap ikut satu asrama sama kami, bahkan masuk kelas diajar oleh dokter-dokter, beliau juga duduk samping kami. Itu ikut belajar juga ikut nulis, tanya jawab. Nah, di perkuliahan itu, itu tetap kita belajar. Seingatku jam 8 sampai jam 12, nanti lanjut kuliah siang, kadang sampai jam 2. Nah, malam itu kita gunakan dengan diskusi dengan komunitas-komunitas. Kan ada PCNU, cabang Nahdlatul Ulama, ada PCIM, cabang Istimewa Muhammadiyah, ada IKPM tuh pondokku sendiri, Ikatan Keluarga Pondok Modern, Gontor dan lain-lain. Terus ada teman-teman UIN Jogja juga yang di sana, dosen-dosen. Nah, jadi kegiatan akademik atau perkuliahan itu ternyata banyak. Nah, adapun kegiatan seperti wisata, jalan-jalan itu kan bonus lah untuk kita kenal dengan budaya, betul. Kan? Misalnya di Mesir ada Firaun, ada piramid, ada Sungai Nil. Nah, itu biasanya di sepekan terakhir kita dapat kesempatan itu untuk lebih mengenal budayanya sana. Itu bahasa pengantarnya berarti bahasa Mesir, bahasa Arab itu? Bahasa Arab Amiyah. Nah, sama kalau di bandara bahasa Inggris. Terus ada nggak, maksudnya yang kamu rasain tuh selama di sana tuh ada kayak perbedaan baik di bidang akademik mungkin atau di budayanya? Banyak. Nah, terutama kalau teman-teman tahu Universitas Al Azhar, di sana kan kuliah tidak ada absen, terus kuliah tidak ada UKT, semuanya kan gratis. Jadi ketemu dengan 15.000 mahasiswi, semuanya kuliah di sana dengan gratis, tanpa bayar UKT, tanpa ada absen. Nah, yang membedakan mereka kan dari dulu sudah 1000 tahun masih menggunakan metode tradisional. Apa-apa masih cetak, ujian cetak, kartu cetak, terus
Jadi tidak ada. Oh, belum ada online itu belum ya, ada. online, laptop, absen, sia, daring atau apa itu nggak ada. Nah, jadi mereka masuk kelas itu ya semaunya, ilmu kan yang dicari ya kan. Nah, mereka ada yang masuk kelas, lalu ada yang hanya mempersiapkan untuk yang penting ujian. Nah, itu hebatnya. Tapi kalau teman-teman yang kuliah di sana dalam ujian tersebut 3 matkulnya nilainya rendah, itu akan ngulang 1 semester. Bukan ngulang matkul, ngulang 1 semester. 1 semester itu diulang berarti kalau ada yang nggak lulus. Ya. Kalau di sini kan berarti kalau ada yang ngulang berarti matkulnya. 1 itu dong. Kalau di sini kan ngulang matkulnya, kalau di sana semesternya. Dan yang lebih unik lagi, mereka itu banyak halakoh itu loh, ngaji-ngaji kitab di masjid-masjid. Nah, langsung sama syekhnya di Masjid Al-Azhar, di masjid itu. Nah, itu yang di Indonesia jarang kita temukan. Itu tadi katanya kuliahnya tuh gratis, full gratis. Ya, full gratis. Itu beasiswa dari Al-Azharnya sendiri? Ya, jadi luar biasanya Al-Azhar itu. Siapapun yang bisa ke Al-Azhar, ya sudah, datang saja, kuliah gratis dan lain-lainnya. Teman-teman tinggal nyari asrama. Tapi banyak yang dikeluhkan tuh kayak biaya mungkin. Maksudnya kayak orang-orang tuh ngiranya Al-Azhar tuh mahal lah, mungkin dari dana kesananya mungkin. Ya, yang bikin mahal keberangkatannya. Kan teman-teman ngurus, kalau punya password bikin password. 300, 600 sampai 1 juta. Betul. Visa untuk tinggal jutaan, 1 juta atau berapa juta ya kan nambah-nambah untuk kita bisa tinggal di sana selama 3-4 tahun atau lebih. Terus yang ketiga asrama atau apa itu ya masih murah kayak ngekos lah. Berarti emang yang biaya hidup doang, biaya hidup keberangkatan hidup. Sama bayar asrama di sana. Sama tiket pesawat yang bikin mahal. Iya sih benar itu. 6 sampai 7 juta. Itu mahal banget sih emangnya. Terus kalau misalnya asrama itu bayarnya maksudnya kayak nggak ada dibiayain sama Al-Azharnya apa gimana kalau di sana? Kalau teman-teman nyari yang beasiswa asrama ada, nanti tinggal di asramanya Al-Azhar. Oh itu disediain? Ya disediain. Tapi nggak harus daftar lagi berarti? Ya harus daftar sama mungkin lebih ketat ya. Nah, sama kayak pondok-pondok lah. Teman-teman kalau di Jogja misalnya kan pilihan. Ada yang ngekos di Sapen, Timoho. Ada juga yang punya pilihan di mana Krapia, di Munawir. Nah itu kan jelas punya peraturan. Betul. Teman-teman yang bebas, yang mau nggak tertekan atau apa ya mereka pada milih nyari di asrama luar, maksudnya kontrakan bukan di asrama yang disediakan oleh Al-Azhar sendiri. Itu. Terus kamu selama itu kayak di mana di Singapura itu 6 hari ya? 6 harian. Terus di Mesir berapa? 2 bulan? Ya 1 bulanan. 1 bulanan lebih. Nah itu gimana mas kuliahmu mas? Gimana? Alhamdulillah. Nah, aku mau cerita pengalaman juga. Walaupun belum bisa ke konversi. Konversi itu apa ya namanya? Misalnya kita kuliah di luar nih, kita kan meninggalkan kuliah di sini. Iya betul. Nah tapi saya salut dan apresiasi sebesar-besarnya sama dosen-dosen fakultas itu, dosen-dosen BSA. Sebelum berangkat acara apapun atau apa, aku sowan. Nah, sowan Pak, mohon izin atau apa. Karena kan nggak bisa dikonversi kan waktu itu. Benar. Nah, saya mohon izin, minta doa restu. Hampir semua dosen tak datengin itu. Di fakultas ini? Iya, di BSA. Di BSA. Ya adalah 10, 20, 20-an itu. Nah, aku sowan satu-satu. Alhamdulillah ketika kembali ada yang ngasih apresiasi nilai ini dinaikkan. Ada yang ngasih apresiasi nilai ini dinaikkan. Nah, ada juga yang aku harus walaupun di sana tetap kan pakai ada sia kan daring. Nah, aku tetap ngerjain itu ada. Nah, tapi bagiku nggak masalah nilai atau apa itu nggak masalah. Maksudnya pengalaman itu kan jauh lebih penting ya. Nah. Berarti nilai itu ada dosen yang naikin nilainya atau berarti kamu nggak kekurangan di nilai? Iya nggak usah khawatir itu. Karena dosen juga paham di posisi itu. Nah aku termotivasi itu karena dosen juga cerita, Mas dulu ada salah satu dosen kita. Nah, Mas dulu saya dikasih tawaran, mau ikut di Al-Azhar 2 bulan, di Kairo 2 bulan atau kuliah waktu itu beliau kuliah S3 UI atau kuliah dulu 2 bulan. Nah, sampai sana kan nggak bisa konversi. Iya, betul. Ngulang semua matkul, harus tetap bayar UKT berapa juta. Tapi beliau bilang, "Mas, bagi saya ngulang semua matkul sama bayar UKT ini nggak ada apa-apanya dengan pengalaman saya 2 bulan di Mesir yang belum tentu seumur hidup saya mendapatkannya." Nah, disitulah aku berani ngambil langkah lah, resiko. Kalau misalnya meninggalkan perkuliahan seperti itu. Nah,
Tuh kamu pernah dapat masalah nggak Mas selama mau ngejalanin program itu? Kayak masalah di sana atau kayak ada struggle gimana gitu? Kendala-kendala ketika di sana gimana? Banyak. Kalau di sana yang pertama kan shock culture. Nah, teman-teman kita kan terbiasa dengan pertama mungkin makanan, minuman, ya kan. Betul, nah, betul. Di sana di Indonesia kita menyebutkan makanan ini manis, rasanya manis. Nah, di sana jelas berbeda. Sama nasi itu kan jarang juga kalau di luar negeri. Apalagi temanku juga mau berangkat, ada yang mau ke Turki, mau ke apa. Dia bilang selama dapat beasiswa di Turki di Timur Tengah, makan nasi hanya seminggu sekali. Tapi bukannya di sana ada nasi Mas? Nasi yang ada nasi biryani, nasi apa ada. Tapi kan kita terkadang kalau nggak bisa mendapatkan tempat yang tepat, yang deket nasi, deket warung Indonesia, ya nggak bakalan dapat itu. Karena makanan utamanya roti, gandum. Berarti nasi itu jarang. Makaroni ya jarang. Kenapa? Sawah kan jarang, ya kan? Iya, betul, sawah betul. di Timur Tengah itu kan jarang. Tandus gitu mana bisa ada sawah begitu? Nah, makanya kemarin waktu ada acara tamu-tamu dari mana? Dari Mesir, yang dari Turki itu. Oh, yang kemarin itu? Ya, kemarin di Fakultas Iconics itu. Makanya teman-teman libur seminggu itu lihat pohon kelapa, lihat pohon pepaya, lihat es degan, lihat buah rambutan, durian atau apa. Pada kaget gitu. Kaget. Mereka foto semuanya. Di depannya ada candi, depannya ada itu. Kita kan keliling kan, candi keraton. Mereka lebih suka sama foto sama buah-buah. Oh iya. Wow, hebat. Dibanding wisata-wisata gitu. Iya. Mungkin karena di sana tuh susah kali ya buah-buah. Di sana nggak tumbuh. Air itu kan nggak ada. Berarti di sana kalau misalnya mungkin ambil contoh di Mesir, terus kamu nemu buah-buah itu apa? Buah-buah apa kira-kira? Buah-buah hanya pisang atau apa. Nah, itu hanya sedikit, bukan buah-buah yang bisa tumbuh di Indonesia mungkin ya? Ya, jarang. Ya Allah. Sampai segitu ya berarti sampai begitu excited banget kita mau mereka buah-buah. Sampai wow, Indonesia atau apa luar biasa, ya kan? Nah, itu bahkan kalau teman-teman nyari air saja di Mesir itu kan luar biasanya ada Sungai Nil itu. Betul. Nah, kalau nggak ada makanya Sungai Nil di sana dipuja-puja itu dari zaman Firaun dulu, karena kalau nggak dari Sungai Nil air itu jarang. Karena kan musimnya panas terus. Betul. Ini suhu aku lihat status teman-temanku suhunya di 44-45. Mobil itu banyak yang kebakar di jalan. Beneran? Ya, itu di Mesir? Di Mesir. Ya Allah. Nah, waktu aku kemarin ke sana musim dingin, suhu 6 Celcius. Itu juga kendala yang kedua, suhu. Suhu. Aku tinggal di Turi Kaliurang kan atas. Suhu 17-16 sudah kedinginan banget. Udah kedinginan. Nah, di situ aku bangun-bangun tidur suhu 4, suhu 6. Ya Allah. Kaki itu apa ya? Keram kayak keram gitu. Gak bisa digerakin. Sama jantung itu kok nggak kuat. Wah, bisa nyesek gitu. Nah, itu yang kendala. Emang tapi hujan tuh ada? Hujan ada beberapa kali, seminggu sekali atau apa. Berarti di Mesir pun ada yang namanya musim dingin, musim panas ya? Ya, musim dingin, musim panas. Nggak nyampe salju, karena kita kan masuknya masih Asia. Iya. Kalau di Eropa tapi dinginnya salju. bisa sampai derajat 1 digit itu. Satu doang. Wah, parah sih. Terus kalau misalnya kalau misalnya di Singapura itu Mas, gimana? Kalau di Singapura hampir sama kayak di Indonesia. Kendalanya tau nggak yang bikin kendala itu apa? Itu loh. Kurs mata uang kan tinggi. Betul. Aku datang ke sana bawa uang rupiah ditukarkan dengan dolar Singapura. Iya, dolar Singapura. Ya hanya dapat segitu. Berapa? Misalnya 1 juta nih. Di sana kan $1 bisa nyampe 20.000. Iya, betul. Nah, dihitung aja 1 juta bagi 20 cuman berapa ya? 200. Cuman ya 100 atau 200 dolar ya. Wah, di situ aja kita beli nasi soto, nasi apa makanan Indonesia $15. Nah, itu belum beli oleh-oleh, belum beli apa-apa. Iya. Sedangkan di Mesir 1 juta bisa dapat 3.080 pound sterling. Wah, itu bisa dapat. Itu termasuk banyak, Pak. Iya, termasuk banyak. 3.008. Karena sana kan makanya satuan. Nasi ini 15. Kita dapat 3.000. Ya kan? Iya, banyak. Itu banyak banget berarti. Ya. Itu berarti kalau misalnya di Singapura itu kan sama-sama kayak Indonesia. Ya. Apa berkesan nggak menurut kamu? Apalagi kan situ cuma 6 hari gitu gimana? Menurutku berkesannya di Singapura karena apanya? Itunya loh, inovasi bangunan sama megah. Nah, kalau di Singapura apa-apa canggih. Kalau peraturannya di Singapura itu kan katanya ketat atau gimana? Nah, kamu ketahuan ngerokok, ketahuan meludah, ketahuan buang sampah sembarangan, atau mohon maaf merendahkan wanita atau
apa sana rasis atau apa, ketangkep atau apa, itu udah langsung masuk penjara itu apa namanya, prison ya. Ya. Sana ada polisnya. Polisnya itu bisa mendeteksi lewat CCTV sekitar. Oh, berarti di mana-mana ada CCTV berarti. Ngerokok ada di satu kotak tuh. Setiap jalan atau apa cuma disediakan satu kotak. Oh, berarti nggak bisa tuh kayak di sini di mana-mana ngerokok gitu. Permen karet, rokok atau apa. Di sana pemerintah ditakuti. Mungkin karena pemerintah takut Tuhan. Dengan di Indonesia tahu sendiri gimana. Benar. Terus selama yang kamu jalani, sebentar, aku mau ngutip yang tadi kamu bilang soal fakultas apa? Iconic itu ya? Itu kok kamu bisa, aku lihat kamu bisa jadi panitia itu gimana Mas kira-kira? Itu salah satu hal yang kusyukuri juga. Kebetulan dari BSA aku ada anak dua-dua itu, Lukman, Lubi atau apa. Yaitu kami dihubungi dosen untuk menjadi naradamping pendamping. Tamu dari Syekh Mesir, tamu dari Azerbaijan, Bangladesh, Turki, Thailand dan lainnya. Kebanyakan anak SI sama anak BSA. Nah, maka pesen aku buat kita semuanya, buat diriku juga. Kita kan udah punya nama prodi nih, BSA Sastra Arab. Otomatis dilihat orang bisa bahasa Arab lah. Walaupun kadang kita kurang bisa, ya kan. Nah, teman-teman SI juga walaupun kan kembali ke masing-masing ya. Kepintaran bahasa Inggris, maharatul lughah, simaah, kalam atau listening, speaking itu kan kembali ke masing-masing. Tapi setidaknya kita udah punya nama, kita ini mahasiswa BSA. Teman-teman yang SI mahasiswa SI ya. Jadi orang akan tahu kalau pasti bisa berbahasa ada tamu dari luar, ambillah anak sastra Arab, ambillah anak sastra Inggris. Nah, itu ya dihubungi lewat dosen. Berarti itu emang mungkin karena prestasi yang pernah kamu dapat atau kayak pengalaman kamu mungkin ya? Pengalaman sih, mungkin pengalaman ya. Jadi diambil sama dosen untuk menjadi naradamping itu. Itu acaranya tuh acara rutin fakultas apa gimana Mas? Itu menurutku itu acara luar biasa yang jarang terjadi karena itu ada 3 acara sekaligus jadiin satu. Acara dari Turki, terus acara sastra Inggris internasional, terus juga satunya acara memang acara tahunan fakultas. Nah, tapi baru saat ini bisa mendatangkan banyak tamu dari luar karena 3 acara gabung jadi satu. Itu acara apa? Acara dari prodi sastra Inggris. Apa gimana? Yang sastra Inggris internasional. Bukan prodi sastra Inggris, lebih ke Asosiasi Sastra Inggris sedunia. Ya, kalau di BSA kan ada ITLA. ITLA tuh tolabah untuk mahasiswa. Ada IMLA, Ittihadu Mudaris. Nah, ada Ittihadu Qismi Lughah Iklab. Ada ITLA, IMLA, Iklab. Ketuanya kan Pak Uki Iklab itu. Nah, sastra Inggris kan juga punya. Bahkan semua prodi kan punya kan. Iya, benar. IAT Indonesia, Al-Quran Tafsir Indonesia, Ilkom Indonesia. Nah, itu sastra Inggris juga punya. Nah, kebetulan UIN Jogja ini ditunjuk tuan rumah. Makanya pada datang sini. Iya, pada datang semua. 3 acara itu jadi satu. Wah, itu luar biasa. Kalau yang acara fakultasnya sendiri itu apa, Mas? Iconic itu. Nah, itu yang makanya kemarin kita kuliah seminggu diliburkan. Diliburkan karena lantai 1, lantai 2 dipakai untuk diskusi paper mendatangkan dari UGM, dari Lok Sumawe, dari Sumatera, dari Sulawesi. Itu tingkat nasional doang? Ya, tingkat nasional sama internasional juga. Ada yang dari mana itu lupa, Bangladesh atau mana. Tapi yang paling banyak kedatengin turis-turis itu berarti emang acara selain dari yang fakultas itu? Ya, yang simposium itu, yang dari Turki itu. Itu 10 atau 12 sendiri. Kami bolak-balik hotel itu, jam 7 pagi, jam 6 harus standby. Itu selama seminggu itu, Mas? Selama sepekan, makanya kok nggak kuat bisa drop. Nah, itu tapi luar biasanya di ruangan 104 itu. Iya. Mau nyari makanan apa aja, buah apa aja. Ada semua? Ada semuanya. Karena kalau enggak, wah bayangkan. Iya sih. Hari pertama di bandara dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jemput mereka kan kedatangan satu-satu. Belum bolak-balik aja terus. Hari kedua sudah harus ke hotel dari jam 6 pagi sampai malam. Itu ngatur ngontrol di sana? Ngontrol, ngajak ke sini, ngajak ke fakultas. Hari ke-4, 5, 6, wah dari Candi Prambanan, Borobudur, Keraton, Malioboro. Mana berarti? Wah, 2 hari 2 malam. Ya Allah. Bagi turis kan enak ya kan, karena mereka kan sangat seneng. Iya, jalan-jalan lah bahasanya. Tapi yang panitia, apalagi dosen-dosen ya kan memikirkan pemberangkatan gimana mungkin itu. Wah, itu
pengalaman yang tak terlupakan. Itu acara tahunan fakultas berarti Mas? Ya, kalau yang fakultas itu berarti acara tahunan? Yang fakultas itu acara tahunan atau 2 tahunan aku lupa. Nah, yang jelas kalau besok ada di masamu lagi, kamu besok semester 5, semester 6, kalau bisa kamu harus ikut. Tapi itu kan tadi katanya dihubungi dosen, berarti kita nggak bisa daftar. Harusnya kamu tahu dong, ya kan? Bagaimana? Iya benar. Harus tetap notice atau apa? Iya benar sih. Benar. Terus selama kamu ikut selama pengalaman kamu yang banyak itu Mas, ngerasa nggak ada manfaat atau benefit yang kamu dapetin? Ya, aku mau bicara juga tentang ini privilege. Jadi privilege. Orang itu punya pandangan sama privilege kadang-kadang, wah ini orang dalam atau apa ya kan? Padahal kalau kamu sendiri tahu, kita dapat privilege, dapat apa, itu kan hasil usaha kita juga kan. Nah, kita mati-matian dulu untuk nyari informasi bagaimana pertukaran pelajar, bayar dulu tiket pesawat, bayar itu. Nah, habis itu baru ke prodi bisa bawa nama baik. Waktu itu aku pernah dapat bronze medal atau medali bronze itu apa? Perak atau perunggu ya? Perunggu. Juara 3. Nah, juara 3 internasional speech presentation. Aku mempresentasikan di depan KBRI, kedutaan besar atau apa di Bali itu. Oh, itu internasional? Itu internasional ASEAN itu. Nah, pulang aku membawa medali itu, langsung diajak ketemu sama wakil dekan sama prodi. Itu waktu semester 2. Nah, makanya teman-teman yang semester 2 kan, ente semester 2 kan? Iya, betul. Itu pulang besok, maksudnya selama liburan kan adalah 1 bulan 2 bulan, hampir 3 bulan sampai PBAK besok. Nah, itu aku dulu gunain kesempatan buat nyari yang namanya volunteer. Volunteer itu relawan lah. Relawan ke Bali atau ke tadi Banda Neira, ke Raja Ampat. Nah, di situ kadang ada lomba-lombanya juga. Nah, jadi harus punya step-step. Jadi semester 2 nyari ini, nanti besok semester 4 barulah berani kan udah punya model kan keluar. Carilah untuk berani ke ASEAN, berani ke apa. Oh, lomba-lomba tingkat-tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Itu berarti pas kamu pulang tuh bawa bronze medal itu langsung ternotis sama dosen-dosen? Ya, itu aku sebenarnya aku cuma minta doa restu kan, nggak tahu ada lomba itu. Nah, sampai sana bikin paper, bikin karya tulis. Nah, di situ presentasi. Nah, lewat Zoom juga, lewat di lokasi juga di Bali itu. Nah, ternyata malamnya diumumkan di depan umum itu, timku, kebetulan aku yang yang pembicaranya, yang mewakili tim itu dapat peringkat ketiga dari juri. Nah, di situ ternyata aku nggak tahu ada gold medal, ada sertifikat internasional. Nah, aku pulang kan aku juga untuk pencairan dana kan. Alhamdulillah Pak sudah mengikuti acara ini, atau loh kok ini ada sertifikat internasional, ada medalnya. Itu sama beliau difotokan, dilaporkan ke prodi atau apa ya. Cair langsung. Ya. Berarti setiap kamu ikut program-program yang menghabiskan banyak dana itu minta pengajuan cairan dana dari nah itu juga teman-teman harus harus tahu SOP lah, standar prosedurnya. Gimana biar tadi kan kita kembali ke awal, kadang takut sama dana ya kan. Kita berangkat ke sana tiketnya 600, belum tinggal di sana atau apa. Nah, kalau teman-teman sebelum berangkat sowan dulu, datang Pak mohon doa, minta doa restu, terus minta bagaimana cara anggaran, buat anggaran atau apa. Nah, itu kita dikasih tahu ada surat dinas, surat apa yang kalau teman-teman berani ikut acaranya itu ya akan dikeluarkan surat dinasnya itu. Nah, surat kita perjalanan lah. Di situ semua bukti, semua tiket, bukti transfer, tiket asli, kereta, tiket ini, tiket pesawat, tiket apa itu enggak boleh hilang karena semuanya akan kembali buat laporan kita. Tapi di awal berarti pakai danamu sendiri ya, Mas? Ya, itu namanya reimburse ya. Reimburse, kita dapat dana yang nanti ya logikanya gini, orang mau mencairkan tapi belum ada buktinya gitu loh, ya kan? Nah, 5 juta bawa kan tingkat kepercayaannya kan kurang. Tapi kalau kita sudah datang bawa hasil kita, jerih payah kita, tiket-tiket asli kita, bukti pembayaran apa. Nah, orang kan akan percaya. Sih benar. Itu nggak cuma di itu aja sih, di fakultas. Aku punya pengalaman juga, teman-teman SK ini keren juga, mereka ngajukan ke DPRD. DPRD Jogja, ke Kanwil, kantor wilayah Jogja, ke Kemenak, ke apa. Mas, aku alhamdulillah kemarin dapat sowan karena acaranya kami sowan, ternyata acaranya jelas, rondonya jelas. Di sana tanda tangan mau minta berapapun bisa. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Nah,
Makanya jangan khawatir sama dana loh ya, Iya. teman-teman. Nah, Itu teman-temanmu itu ikut acara apa mau mengadakan acara, Mas? ikut acara. Nah, kalau mau mengadakan acara itu sama. Misalnya ini buat bekal teman-teman suka Arabik misalnya. Nah, teman-teman yang ingin menginginkan dana atau apa, aku kan juga punya pengalaman ke Pamela, ke toko-toko besar itu. Iya. Nah, itu di situ kalau kan ada namanya tim PDD, terus fundraising tuh apa namanya yang nyari sponsorship ya? Oh iya. Nah, sponsorship. itu kalau apa namanya proposal kita menarik, itunya jelas, rincian angkanya jelas. Nah, itu teman-teman bawa ke di Jogja ini nggak usah khawatir ya kan, banyak toko-toko besar, banyak benar-benar, Mas. dewan perwakilan banyak itu. Nah, kalau punyamu ini bisa apa namanya bisa mereka menarik yakin, perhatian ya, mereka. menarik perhatian, atensi dari mereka, entah lewat email kan ada yang bisa Iya, lewat benar-benar email, bisa lewat email nah, atau- lewat apa itu aku yakin mereka bisa apa mencarikan dana itu. Jadi nggak semata-mata untuk delegasi kita kemana aja, tapi untuk acara itu pun juga caranya seperti itu. Berarti kamu selama berapa semester berarti? 6, 7, 6? Ya sekarang semester 6. Berarti selama 6 semester ini udah banyak kemana-mana berarti, Mas ya? Lomba mungkin, terus keluar negeri juga. Ya kalau lomba-lomba sendiri jarang. Aku nih takut bersaing. Kenapa tuh, Mas? Karena ada tipe orang yang belum siap menerima kekalahan. Iya Ada sih, kayak bener, gitu. ada. Karena nek kalah atau apa kan kadang ngedown, ya kan. Nah, makanya aku cari acara yang berkolaborasi. Oh, itu bukan perlombaan. Ya, jadi itu perlombaan. aku kompetisi atau apa nantilah. Nah, Ah, tapi yang penting kolaborasi dulu. Makanya kalau ikut acara-acara misalnya yang tadi dapat Iya. medali perunggu atau apa itu kan kita kolaborasi sama Iya. UIN lain. Ayo kita bikin paper ini, bikin tulisan ini. berarti bukan dalam konteks Individu perlombaan. atau- ya. Ya tapi ternyata dilombakan untuk Iya. dilombakan. Tapi kan kita kan kolaborasi Iya, itu. iya benar-benar. Berarti selama 6 semester ini kamu ikut lomba tuh jarang, Mas? Jarang aku ikut yang acara-acara itulah. Oh. Acara-acara yang bukan kompetisi, kolaborasi. Iya. Nah, Berarti kalau lomba itu, Mas, kalau boleh tahu kamu ikut lomba apa aja kira-kira selama di sini? Selama di UIN ini. Pernah ikut lomba apa ya kira? bisa dibilang nggak ada kayaknya. Oh. Kan kita sama lah kayak mahasiswa biasa, suka main game juga, Iya. suka main PS juga sama teman-teman Iya. ya. Kalau bisa dibilang ikut lomba ya, cuman ikut lomba yang fun-fun aja, yang lomba-lomba akademik Iya. atau Itu apa jarang itu. Karena emang nggak punya belum punya skill khusus. Nah makanya ini pesan buat teman-teman juga yang suka kiro atau syair, suka apalagi gina arobi, suka apalagi debat ya kan. Kita punya al-mutayat, punya al-bayanat kepenulisan, terus suka lagi muhadharah atau apa pidato ya, Iya, pidato, khitobah muhadharah, arabiyah atau bahasa Inggris public speaking. Nah itu kan punya skill khusus kan. Betul. Nah itu silakan teman-teman lomba lewat situ aja. Aku punya teman angkatan nih, Motayat. Angkatanku ada Ridwan, ada Nodi. Waktu iya, itu iya. ya anak-anak Motayat semester 6 itu kan waktu itu mereka izin kuliah agak lama karena mereka kan punya skill khusus di debat. Lomba di UGM, saya ingat ya, lomba di Solo, lomba di Malang, dan menyabet juara semuanya. Oh. Nah, jadi kalau bersyukur orang-orang yang punya skill khusus. Nah, aku sendiri mungkin nggak jarang bukan belum menemukan, tapi kayak wah kok belum punya skill khusus yang aku alami, yang aku dapatkan. Nah, makanya aku carilah yang kegiatannya ya seperti tadi ya, kolaborasi, ada acara di NUS di Singapura atau apa, nyoba kolaborasi sama UIN Bandung dan apa dan alhamdulillah bisa. Mungkin skill khusus kamu bukan ke skill khusus apa namanya? Ya itulah. Lomba-lomba Skill gitu, mungkin atau apa, skill ya. khusus ke relasi mungkin. Ya, networking Nyari-nyari atau apa. Ya. Oh, Masya Allah. Kamu misalnya nyanyi, ya kan? Iya sih, itu kan skill khusus itu. Eh. Nah, bisa dapat kedepannya kalau diseriusi atau apa kan bisa dapat feedback lah dari dana atau dari kamu bisa tampil di panggung-panggung MP panggung-panggung apa. Nah, itu kan skill khusus sebenarnya. Iya sih, semoga bisa dinotis sama dosen sih. Iya. Yang penting kayaknya dinotis sama dosen tuh udah kayak aman aja Iya, kayak. aman. Kamu bahkan Dosen tuh udah kenal tuh gimana pasti aman kayaknya. Buat Iya. nyairin dana atau gimana pasti enak ya. Oke Mas, terakhir nih Mas, buat aku juga ya, mungkin buat Iya. aku dan buat teman-teman yang nonton di sana gimana tips buat yang lain deh, buat misalnya kayak mungkin kan kamu tadi udah ngasih pesan-pesan kan, Iya. pesan-pesan apa, ngutip pesan-pesan apa
Mungkin sekarang dirincin lagi apa tips atau pesan buat adik-adik nanti mungkin di angkatan 24 yang nonton atau aku sendiri atau teman-teman yang lain, gimana caranya bisa pede gitu Mas. Kamu kan kayak kelihatan pede banget misalnya buat ngikutin acara apa-apa atau ketemu orang-orang banyak apalagi turis-turis gitu. Itu gimana tipsnya Mas? Tips buat biar bisa pede ngelatih mental itu gimana Mas? Ya. Yang pertama, orang itu punya mental karena background kan. Ada yang dulu di pondok pesantren, ada yang dulu apa. Nah, tapi waktu kuliah, mental itu kalau nggak dibentuk dari semester 1, semester 2, jangankan ketemu turis, ketemu apa, kadang ketemu dosen atau bahkan teman sendiri udah gagu, udah gugup lah. Nah, maka jangan sampai masalah yang ada di diri sendiri itu yang mengganggu masa depanmu. Ya kan mental ini kan masalah internal, ya kan, bukan urusan masalah orang lain. Iya, nah, yang ngurus kita sendiri ya. Nah, jadi yang pertama mental. Nah, dari mental itu akan tumbuh yang namanya motivasi. Kan udah punya keberanian nih. Iya sih, oh iya, aku termotivasi nih. Ikut acara ini, nggak usah jauh-jauh dulu. Di Jogja ini kan banyak acara. Iya. Lomba ini, bahkan lomba di itu. Juga banyak sih. Iya, di UIN sendiri, di internal UIN banyak, di CH, di MP itu banyak. Nah, dari mental akan termotivasi ikut dari acara. Nah, yang ketiga, kalau kita udah ikut yang namanya kejuaraan atau apa, kadang kan ada gagal. Nah, percayalah, gagal itu adalah batu loncatan. Iya. Aku dulu nge-apply itu daftar, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia, pernah ke itu semuanya nggak ada yang lolos. Dari 7 kali pendaftaran pertama waktu maba. Nah, setelah itu waktu liburan, oh berarti tingkatku belum sampai ke situ. Nyoba dulu di Bali, nyoba dulu di Indonesia dulu. Nah, disitulah baru dapat kesempatan. Nah, kan kita belajar dari kegagalan. 7 kali gagal, ke Bali berhasil. Nah, ini insya Allah sudah saatnya untuk daftar ke yang luar. Nah, jadi step by step. Nah, kadang orang kan belum lihat kemampuannya, tapi ingin mencoba sesuatu yang di luar kemampuannya, ya kan? Misalnya buat improve mungkin ya. Iya, buat improve. Nah, tapi itu juga nggak ada salahnya karena kita akan belajar dari kegagalan. Nah, terus yang keempat, menurutku yang penting juga jaga nama baik sih. Nama baik mungkin alma mater dan semuanya, diri kita, alma mater, terus keluarga juga atau apa. Nah, karena kalau udah ada beberapa orang yang mengecewakan kita atau apa kita, kan orang itu akan melihat diri kita, bertanya ke orang, oh itu si A gimana? Iya, si gimana? Jadi kurang rasa percaya dengan kita tuh ya. Percaya. Nah, maka menjaga nama baik itu penting untuk kedepannya. Jadi kamu akan dari menjaga nama baik itu akan terlatih dari pembicaraan. Kita kan punya teman dekat, punya teman yang biasa aja, punya guru atau dosen yang dekat atau yang lain juga. Nah, kita menjaga adab, sopan santun, tetap low profile. Berarti bisa jaga sikap lah di depan orang-orang itu ya. Jaga sikap. Nah, dari kita bisa menjaga sikap itu orang lain akan memandang derajat seseorang itu berbeda. Jadi di depan tuh kayak good attitude banget. Ya itu penting tuh. Karena sekarang kalau orang sudah dipandang bad attitude atau behaviornya atau apanya, itu kurang respect lah sama orang. Sudah kecap jelek lah maksudnya di mata. Maka itu pesan juga yang penting, kita menjaga attitude kita. Nama baik manapun itu. Insya Allah banyak banget yang bisa diambil nih sekarang. Aku juga merasa termotivasi sebenarnya Mas ini. Selama kamu ngomong dari awal juga. Mungkin sampai sini aja ya Mas podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Arsya karena udah waktunya sudah mendekati durasi batas durasi. Kita sudahi saja. Mungkin terima kasih buat Mas Arsya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, sudah setia menunggu sampai akhir video ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Arsya bisa menjadi manfaat dan ibrah bagi kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Mas Arsya. Mungkin aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.